Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Nindya Malia dengan ujung NPM 040. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang simulasi Monte Carlo, sebuah teknik penting dalam analisis probabilistik dan pemodelan sistem. Jadi, simulasi Monte Carlo ini atau Monte Carlo Sampling Technique adalah metode yang menggunakan bilangan acak untuk menggambarkan kemungkinan dari suatu sistem yang memiliki unsur ketidakpastian. Metode ini digunakan ketika perhitungan matematis langsung sulit dilakukan atau ketika sebagian sistem dapat dianalisis analitis dan sisanya disimulasikan. Intinya, metode Monte Carlo ini membantu kita menghasilkan banyak sampel acak untuk memprediksi kemungkinan hasil secara statistik. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh para ilmuwan yang bekerja pada proyek bom atom pada tahun 1940-an. Saat ini Monte Carlo digunakan dalam berbagai bidang seperti keuangan, manajemen risiko, energi, teknik, manufaktur, dan bahkan ramalan cuaca. Monte Carlo ini memiliki 3 karakteristik utama, yaitu yang pertama, hasil simulasinya berupa sampel acak, yang kedua, distribusi inputnya harus diketahui, dan yang ketiga, hasil perhitungannya dapat diamati dari eksperimen. Jadi, keunggulannya adalah mudah diimplementasikan, menyediakan data statistik yang kuat, mampu memberikan solusi pendekatan untuk masalah kompleks, dan bisa digunakan untuk kasus deterministik maupun stokastik. Namun, metode ini membutuhkan banyak sampel sehingga memakan waktu. Selain itu, hasilnya hanya berupa perkiraan, bukan nilai pasti. Secara umum, metode ini bekerja dengan cara menentukan distribusi probabilitas suatu variabel, menghasilkan bilangan acak sesuai distribusi tersebut, menggunakan bilangan acak untuk mensimulasikan kejadian nyata, dan mengolah hasil simulasi untuk mendapatkan rata-rata, varians, atau prediksi output. Misalnya, pada sebuah toko sepatu memiliki data historis permintaan per hari, mulai dari 4 hingga 9 pasang, dengan frekuensi yang berbeda-beda. Nah, langkah-langkah simulasinya yaitu yang pertama, mengubah data permintaan menjadi distribusi probabilitas atau PDF. Yang kedua, mengubahnya menjadi distribusi kumulatif atau CDF. Yang ketiga, membuat tag number berupa rentang angka 00 sampai 99 untuk setiap permintaan. Yang keempat, mengambil random number misalnya 0,57, 0,12, 0,70, dan sebagainya. Dan yang terakhir, mencocokkan 2 digit pertama random number ke tabel tag number untuk menentukan permintaan harian. Jadi hasil akhirnya adalah prediksi permintaan untuk 10-20 hari ke depan. Nah, dalam contoh lain, panjang part C adalah hasil penjumlahan part A dan part B yang masing-masing punya distribusi probabilitas berbeda. Simulasi yang dilakukan yaitu dengan membuat tabel CDF dan tag number untuk part A dan part B. Yang kedua, mengambil masing-masing 10 random number untuk menentukan panjang A dan B. Yang ketiga, menjumlahkan kedua panjang tersebut untuk mendapatkan panjang part C. Dan yang terakhir, menghitung mean, variance, dan standard deviation dari hasil simulasi. Hasil dari simulasi ini ternyata mendekati hasil perhitungan ekspektasi dan sampling langsung, yang menunjukkan bahwa Monte Carlo mampu memberikan estimasi yang akurat. Jadi kesimpulannya, pada simulasi Monte Carlo ini adalah metode yang sangat berguna untuk memodelkan sistem yang dipengaruhi ketidakpastian. Dengan bilangan acak dan analisis probabilistik, kita bisa memprediksi hasil dan memahami perilaku sistem secara lebih mendalam. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.